Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 akan menjelaskan materi kelompok kami tentang obat antibiotik golongan aminoglikosida dan golongan polipeptida. Pemirsa, dikabarkan di Indonesia sekarang banyak kasus yang mengenai tentang penyakit bisul. Nah, di sini kami memberikan penjelasan mengenai obat yang dapat diberikan untuk pasien yang mengalami penyakit bisul ini. Nah, mungkin di sini ada artikel yang menjelaskan mengenai penyakit bisul di Indonesia. Maraknya penyakit bisul di Indonesia ini dapat dicegah dengan menggunakan obat golongan antibiotik golongan aminoglikosida. Berikut penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke dalam antibiotik aminoglikosida, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih antibiotik itu? definisi antibiotik. Antibiotik merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh bumi dan bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman, namun memiliki toksisitas yang rendah bagi manusia. Pengertian yang lain yaitu antibiotika adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau bakteriostatik dan untuk mematikan mikroorganisme atau bakteriosit. Klasifikasi antibiotik namun yang paling sering digunakan yaitu berdasarkan mekanisme aksi, spektrum kerja, dan struktur molekul. Mekanisme aksi antibiotik dalam menghambat pertumbuhan dan mematikan bakteri. Berdasarkan mekanisme yaitu yang pertama, antibiotik menghambat sintetis peptidoglikan pada dinding sel. Yang kedua, antibiotik yang mengacaukan sintesa molekul lipoprotein di membran sel. Yang ketiga, antibiotik yang menghambat sintesis protein dengan merusak fungsi subunit 30S ribosom. Yang keempat, antibiotik yang mempengaruhi metabolisme asam nukleat dengan menghambat polimerisasi RNA. Yang terakhir, antibiotik yang bekerja dengan memblok enzim dalam proses sulfonamid asam folat. Yang kedua, spektrum kerja antibiotik. Berdasarkan luas spektrum kerjanya dibagi menjadi dua. Antibiotik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan maupun membunuh bakteri. Yang ketiga, struktur kerja antibiotik. Sebenarnya ada beberapa macam, namun pada penjelasan kali ini kami menjelaskan struktur kerja obat golongan aminoglikosida. Aminoglikosida merupakan antibiotik yang menghambat sintetis protein secara irreversibel dengan mengikat subunit 30S ribosom. Nah, di sini kami akan menjelaskan dua golongan antibiotika. Yang pertama golongan aminoglikosida dan kedua golongan polipeptida. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang golongan aminoglikosida. Aminoglikosida adalah kelompok obat antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri. Aminoglikosida umumnya digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri aerob gram negatif, tetapi kadang juga digunakan bersama obat lain untuk mengatasi infeksi bakteri gram positif. Nah, aminoglikosida ini suatu jenis antibiotik yang digunakan untuk pengobatan penyakit infeksi oleh bakteri-bakteri aerob gram negatif dan beberapa bakteri anaerob yang belum resisten terhadap antibiotik golongan ini. Antibiotik ini bekerja dengan cara mengikat ribosom 30S pada bakteri yang menyebabkan kegagalan pembacaan mRNA sehingga bakteri tidak mampu mensintesa protein untuk pertumbuhannya. Nah, aminoglikosida ini bekerja dengan cara mengganggu proses pembentukan protein yang membangun dinding sel bakteri. Antibiotik ini membuat bakteri menghasilkan protein dengan struktur yang salah dan malah merusak dinding sel bakteri. Dengan rusaknya itu, dinding sel bakteri akhirnya akan mati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang golongan dari aminoglikosida, di mana golongan ini terdiri atas 6 bagian. Yang pertama yaitu amikasin, di mana amikasin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk sejumlah infeksi bakteri, misalnya pada infeksi sendi, infeksi intraabdominal, meningitis, pneumonia, sepsis, dan infeksi saluran kemih. Juga digunakan untuk pengobatan tuberkulosis yang resisten terhadap beberapa obat.
Yang kedua yaitu ada gentamisin, di mana gentamisin ini adalah obat untuk mengatasi infeksi bakteri ringan hingga berat pada berbagai bagian tubuh mulai dari telinga luar, mata, kulit hingga otak. Nah, perlu diketahui obat ini tidak bisa digunakan untuk mengobati infeksi akibat virus ataupun jamur. Yang ketiga ada kannabisin, adalah obat yang untuk mengatasi infeksi bakteri yang sulit diatasi oleh obat lain. Misalnya pada septikemia, infeksi saluran kemih yang mengalami komplikasi, peritonitis atau infeksi saluran pernapasan. Yang berikut ada neomisin, di mana neomisin ini adalah obat antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri di telinga bagian luar atau otitis externa, kulit dan mata. Yang berikut ada streptomisin, di mana obat antibiotik yang dihasilkan oleh jamur tanah Streptomyces griseus. Nah, antibiotik tersebut diperdagangkan sebagai garam trihydroklorida, fosfat ataupun sekuit sulfat maupun rangkap garam dengan kalsium klorida. Yang terakhir ada netilmisin, di mana netilmisin ini adalah antibiotik aminoglukosid. Nah, antibiotik ini memiliki kemampuan mematikan berbagai jenis bakteri. Netilmisin tidak diserap dari usus, oleh karena itu hanya diberikan melalui suntikan ataupun infus. Kita masuk pada materi golongan aminoglikosida yaitu streptomisin. Streptomisin merupakan antibiotik yang spektrum kerjanya meliputi bakteri Bacillus gram-negatif seperti Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, dan Mycobacterium tuberculosis. Streptomisin bekerja dengan cara menghambat atau mengganggu pertumbuhan protein bakteri yang khusus untuk pertumbuhan atau berkembang biaknya bakteri sehingga bakteri akan mati. Streptomisin memiliki rumus molekul yaitu C21H39 N7O12 dengan massa molar yaitu 581,574 gram per mol dan waktu parunya yaitu 5-6 jam. Dapat kita lihat struktur kimia streptomisin. Streptomisin memiliki 3 molekul yang saling berikatan. Yang pertama terdapat gula amino atau biasa kita sebut dengan glukosamin yang berikatan dengan streptos sehingga terbentuk streptos bioasamino. Streptos juga berikatan dengan streptidin sehingga 3 molekul ini saling berikatan. Kita masuk golongan aminoglikosida yang kedua yaitu gentamisin. Gentamisin merupakan antibiotik yang diindikasikan untuk infeksi bakteri gram-negatif seperti Pseudomonas, Proteus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, dan Serratia. Gentamisin memiliki rumus molekul yaitu C21H43N5O7 dengan massa molar yaitu 477,596 gram per mol dan waktu parunya yaitu 2 jam. Bisa kita lihat struktur kimia gentamisin. Gentamisin memiliki 3 cincin. Di setiap cincinnya ini terdapat gugus fungsional, misalnya seperti gugus amina yang tidak stabil pada reaksi oksidasi dan hasil reaksinya yaitu nitril dan imina. Ada juga gugus alkohol, bisa kita lihat pada cincin ketiga yang ditandai dengan adanya gugus OH. Gugus alkohol ini juga tidak stabil pada reaksi oksidasi. Adapun hasil reaksinya yaitu berupa keton. Selanjutnya ada kanamisin. Apa sih itu kanamisin? Kanamisin adalah obat untuk mengatasi infeksi bakteri yang sulit diatasi oleh obat lain. Beberapa penyakit infeksi yang bisa diobati oleh kanamisin seperti septikemia, infeksi pada saluran kemih yang mengalami komplikasi, peritonitis, atau infeksi pada saluran pernapasan. Kanamisin termasuk golongan antibiotik aminoglikosida yang bekerja dengan cara menghambat produksi protein yang dibutuhkan bakteri untuk berkembang biak. Adapun gambar struktur kanamisin yaitu seperti di samping. Rumusnya yaitu C18H36N4O11. Massa molnya yaitu 484,984 gram per mol. Waktu paru yang dibutuhkan yaitu 2 jam 30 menit. Kanamisin diindikasikan untuk pengobatan jangka pendek infeksi bakteri yang disebabkan oleh satu atau lebih patogen E. coli.
spesies Proteus baik endol positif dan endol negatif. Enterobacter aerogenes, Klebsiella, Pseudomonas, Serratia, marcescens, dan spesies Acinetobacter. Apa sih efek samping yang ditimbulkan oleh kanamisin ini? Yaitu nyeri atau iritasi di tempat suntikan, sakit kepala, demam, muntah atau kembung. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai antibiotik golongan aminoglikosida. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama yaitu mekanisme kerja. Sebelumnya kita harus tahu sifat dari ikatan dari golongan aminoglikosida ini. Ikatan aminoglikosida ini bersifat irreversibel atau tidak dapat dirubah. Golongan aminoglikosida ini merupakan salah satu obat yang termasuk dalam golongan bakterisida. Seperti yang diketahui bersama bahwa bakterisida adalah obat yang dapat membunuh aktivitas sel bakteri di dalam tubuh. Nah, aminoglikosida ini mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis protein dengan 3 cara seperti yang ada di layar, yaitu yang poin pertama mempengaruhi inisiasi sintesis protein, yang kedua yaitu menghambat translasi lebih lanjut, dan yang ketiga yaitu menyebabkan kesalahan pembacaan pada mRNA. Untuk poin pertama yaitu mempengaruhi inisiasi sintesis protein, aminoglikosida ini berikatan dengan subunit 30S ribosom yang bekerja di bagian start codon sehingga dapat mempengaruhi inisiasi sintesis protein. Poin yang kedua yaitu ketika aminoglikosida ini terjadi kompleks 30S sampai dengan 50S ribosom akan terjadi inisiasi yang tidak normal atau biasa disebut dengan streptomycin monosomes sehingga menghambat translasi lebih lanjut. Poin yang ketiga yaitu aminoglikosida yang berikatan dengan subunit 30S akan menyebabkan kesalahan pembacaan mRNA sehingga terjadi translasi yang bersifat prematur atau penggabungan asam amino yang tidak tepat sehingga protein yang terbentuk ini tidak normal ataupun tidak berfungsi atau non-fungsional. Poin kedua yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai hubungan struktur aktivitas golongan aminoglikosida. Di layar dapat kita lihat terdapat 3 poin yaitu modifikasi pada cincin 1, modifikasi pada cincin 2, dan modifikasi pada cincin 3. Untuk penjelasan mengenai modifikasi pada cincin 1 yaitu gugus-gugus amino pada nomor 6 dan nomor 7 berhubungan dengan kekuatan antibakteri. Kanamisin A yang mengandung kedua gugus tersebut lebih aktif dibanding dengan kanamisin B maupun kanamisin C. Untuk metilasi pada posisi C menyebabkan senyawa tahan terhadap proses asetilasi enzimatik dari gugus 6 amino tanpa menurunkan aktivitas antibakteri secara bermakna. Poin ketiga yaitu hilangnya gugus 3 hidroksil ataupun 4 hidroksil ataupun keduanya tidak menurunkan kemampuan antibakteri kanamisin. Untuk obat gentamisin, netilmisin yang merupakan obat yang termasuk dalam golongan aminoglikosida ini tidak mengandung gugus-gugus tersebut sehingga tidak diaktifkan oleh enzim yang dapat mengkatalis fosfor dari ATP. Tetapi kemampuan antibiotika untuk meningkatkan ribosom bakteri berkurang. Untuk modifikasi pada cincin 2 yaitu asetilasi pada gugus 1 amino dari kanamisin menghasilkan amikasid tidak menyebabkan hilangnya aktivitas dari golongan aminoglikosida ini. Untuk N-asetilasi dari sisomisin menghasilkan netilmisin memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan atau tidak aktif oleh beberapa enzim endogen. Yang ketiga yaitu hilangnya atom O dari gugus 5 hidroksil sisomisin menghasilkan 5 deoksisomisin menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang menghasilkan gugus 3 amino. Untuk modifikasi pada cincin 3 yaitu gugus-gugus fungsional pada cincin 3 dapat diganti tanpa menimbulkan. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu antibiotik golongan polipeptida. Antibiotik golongan polipeptida adalah obat untuk mengatasi infeksi kulit, infeksi mata, dan juga infeksi telinga. Antibiotik ini efektif untuk mengatasi bakteri gram positif seperti Pseudomonas aeruginosa. Antibiotik polipeptida bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri dan merusak lapisan luar dari sel bakteri.
dengan golongan polipeptida yang pertama yaitu polimersin B, yaitu obat antibiotik dengan golongan polipeptida dengan infeksi bakteri seperti infeksi pada mata, pada telinga, dan pada kulit dengan kontraindikasi hipersensitivitas terhadap basitrin dengan efek samping mata memerah, rasa terbakar, dan penglihatan kabur. Bentuk sediaannya yang pertama tetes mata, tetes telinga, dan salep mata. Dengan obat contoh yang kedua itu colistin, yaitu obat antibiotik dengan golongan polipeptida dengan indikasi infeksi saluran cerna oleh kuman dan infeksi pada paru-paru dengan efek sampingnya rasa sakit pada perut, gatal-gatal, ruam di kulit, sediaan tablet dengan injeksi. Dan obat contoh ketiga itu basitrin, yaitu obat antibiotik dengan golongan polipeptida dengan indikasi bakteri pada luka terbuka dengan kontraindikasi hipersensitivitas terhadap basitrin dan resiko kerusakan pada ginjal. Efek sampingnya munculnya ruam yang gatal dan kesulitan bernafas dengan sediaan krim, salep, dan serbuk. Contoh obat yang keempat citrotsin, yaitu obat antibiotik dengan golongan polipeptida dengan kandungan gramisidin dan trisidin dengan indikasi infeksi dan perawatan pada kulit yang berjerawat. Golongan polipeptida yang pertama itu polimiksin B. Polimiksin ini aktif terhadap berbagai bakteri gram negatif, salah satunya yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa. Polimiksin ini dapat menghasilkan efek bakterisidal yang dapat menghambat membran sel bakteri sehingga dapat menimbulkan kematian sel. Polimiksin B ini bekerja pada bakteri gram negatif yang mengandung lipid yang bermuatan positif pada permukaannya. Polimiksin B ini mempunyai aktivitas antagonis terhadap magnesium dan kalsium sehingga secara kompetitif dapat menggantikan magnesium ataupun kalsium dari gugus fosfat yang bermuatan negatif pada lipid membran. Polimiksin B ini akan menyebabkan disorganisasi permeabilitas membran sehingga asam nukleat dan kation-kation akan pecah dan sel akan mengalami kematian. Biasanya polimiksin ini tidak digunakan secara sistemik karena dapat berikatan dengan ligan pada jaringan tubuh dan bersifat toksik pada ginjal maupun sistem saraf. Rumus molekul dari polimiksin B yaitu C56H100 N16O17S. Bobot molekul dari polimiksin B yaitu 1189,3426. Rumus strukturnya sendiri dapat kita lihat pada gambar berikut. Kedua yaitu basitrasin. Basitrasin merupakan antibiotik untuk mengobati luka ringan pada kulit. Obat ini bekerja dengan cara menghambat dinding sel, di mana dinding sel ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan tekanan osmotik yang ada di dalam sel. Basitrasin ini bekerja pada lapisan peptidoglikan, di mana lapisan peptidoglikan ini berfungsi untuk mempertahankan kehidupan bakteri dari lingkungan yang hipotonik. Jika lapisan peptidoglikan ini rusak, maka akan menyebabkan hilangnya kekakuan dinding sel dan akan menyebabkan kematian pada bakteri. Rumus molekul dari basitrasin yaitu C66H103 N17O16S. Bobot molekul dari basitrasin ini yaitu 1422,6933. Rumus struktur dari basitrasin dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja. Mekanisme kerja pada obat tirotrisin, polimiksin B, dan colistin menyebabkan ketidakteraturan struktur membran sitoplasma dan kehilangan fungsinya sebagai rintangan permeabel. Permeabel ini biasa juga disebut dengan lapisan yang dapat ditembus dengan air. Nah, obat selanjutnya itu ada basitrisin. Basitrisin ini menghambat secara langsung enzim sintesis peptidoglikan dan menyebabkan hambatan pada pembentukan dinding sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang polipeptida.
Nah, polipeptida ini mempunyai 3 sifat. Yang pertama, dia bersifat asam. Nah, kalau dia bersifat asam berarti dia mengandung gugus karboksil yang bebas. Kalau misalkan dia bersifat basa, berarti dia mengandung gugus amino yang bebas. Nah, kalau misalkan dia bersifat netral, berarti dia mengandung gugus karboksil dan gugus amino yang bebas. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini Kak, kita namanya Kak Din. Iya, betul sekali. Ini Kak Din suka sama Kak, ketemu sama kita. Katanya, karena ini ada aku rasa muka bisu, merah-merah di bisu Kak. Oh, bisul di. Coba kita yang gentamisin salahnya. Gentamisin? Apa itu gentamisin? Obat apa? Obat untuk bisul, Kak. Oh, apa itu Kak? Misalkan maksudnya obat apa itu? Apa kegunaannya? Oh, kegunaannya itu kan bisulta disebabkan bakteri, itu namanya adalah bakteri Staphylococcus. Nah, ini gentamisin bisa sembuhkan itu yang disebabkan oleh bakterinya. Bagaimana itu Kak cara pakainya? Karena biasa-biasa itu salah loh Kak. Iya, kita olesin saja tipis-tipis sama itu Anita, apalagi itu Bukannya? bukan bisulnya. Kamu ini ada tanda-tanda ini? Iya, harus dibersih juga tangan kita pas kita itu supaya tidak tambah parah. Iya, kalau bisa pakai batik. Iya. Baik Kak, makasih banyak Kak. Mau kenalan tuh Kak? Makasih Iya. banyak Kak. Assalamualaikum. Salam. Ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan antibiotik. Yang pertama, antibiotik itu hanya untuk infeksi bakteri. Yang kedua, antibiotik boleh kita gunakan ketika ada resep dari dokter atau petunjuk dari apoteker. Yang ketiga, jangan berikan sisa antibiotik yang diresepkan untuk kita kepada orang lain. Demikian video dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.